wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Santi Permana Dewi Nur Fatha dengan nomor induk mahasiswa 25404111199. Mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA IT Darul Azkia Cikalong Wetan, Bandung Barat dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, mulai.
Insiden berdarah terjadi di Kabupaten Pati Jumat 9 Mei 2025. Pelajar dari dua sekolah menengah kejuruan atau SMK tawuran dengan senjata balok kayu hingga batang besi. Peristiwa tersebut terjadi pukul 12.05 waktu Indonesia Barat di Jalan Pati Gembong, tepatnya di depan showroom mobil bekas Mitra Mobil Indo, Desa Mukiharjo, Kecamatan Manorejo. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Mulia, Maska Ausan. Rekan Maska, silakan laporan Anda. Baik Alinda, terima kasih. Saya melaporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa dini hari tadi Bagus Andika, siswa SMK Negeri 2 Pati, meninggal dunia setelah 4 hari menjalani perawatan di RSUD RAA Sulianto. Kaum pelajar gitu ya, di kalangan para pelajar. Coba setelah kalian tadi menyimak ya tayangan video, apa yang kalian rasakan dari tayangan tersebut, yang kalian rasakan ketika melihat tayangan tadi, atau pendapat kalian lah terhadap yang tadi tayangan tadi. Coba tadi kan lihat di sini dari terjadinya apa tawuran, makanya apa adanya korban kan. Terus di berita juga disebutkan bahwa korban yang korban yang tawuran tadi itu bukan pelaku ya, bukan pelaku tawurannya, tetapi korban salah sasaran. Makanya dari sana kan dampak dari perkelahian itu bukan hanya kepada pelakunya sendiri, tetapi pada orang lain ya, orang sekitar. Terus kalau di video yang kedua, coba apa? Video yang kedua apa? Overdosis narkoba ya, jadi penggunaan tadi ya narkoba atau obat-obat zat adiktif yang tidak baik itu akan mengakibatkan ya baik kepada dirinya ataupun tadi kepada siapa? Keluarganya gitu ya, kepada keluarganya. Makanya kalian sebagai pelajar ketika akan melakukan sesuatu itu harus diperhatikan terlebih dahulu, dipikirkan baik-baik apa dampak dan akibatnya yang ditimbulkan, baik dari ukuran tadi ya, perkelahian antar pelajar atau tadi ya adalah tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama melalui studi kasus, berita atau artikel ya, nanti peserta didik atau kalian mampu menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan masa depan bangsa. Yang keduanya, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sifat empati terhadap korban dan kepedulian terhadap masalah sosial. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian ini ya, melalui pembelajaran ini mampu tadi ya. Ini adalah infografis, boleh diperhatikan, kelihatan tidak? Ya. Baca nggak? Tidak. Oke, ibu bacakan aja. Nah, ini adalah infografis. Jadi materi kita ini ya, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada pelajar yang dicari Islam. Yang keduanya menjauhi kekerasan. Poin yang selanjutnya menentukan jati diri tuntutan Islam kepada pelajar. Dan yang terakhir ini adalah hal penting yang harus dihindari. Itu ada yang pertama apa? Perkelahian, minuman keras dan narkoba. Ini adalah garis besar materi yang akan kita bahas. Bisa dipahami ya sampai sini? Saya untuk kegiatan selanjutnya ini coba dilihat dulu. Perhatikan baik. Ini adalah kegiatan pembelajaran kita. Jadi ada 4 kegiatan. Yang pertama analisis kasus. Jadi nanti kalian
Andika, kalian pilih salah satu pilihan. Tadi HP-nya ada Steam barcode, ada bisa di sana juga. Bebas salah satunya. Ini adalah si dari salsa dan zakat. Ayo di depan salsa dan zakat. Yang pertanyaan belajar ya. Udah ya, kalau diperhatikan dulu tangannya untuk menyampaikan hasil dari analisisnya. Silakan Mbak Eka dan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 faktor terjadinya perkelahian pelajar dan cara mencegahnya. Ada penelitiannya terlebih dahulu. Penelitian tentang pelajar merupakan masalah serius. Mengingat siswa adalah peserta didik yang harus hidup pada faedah sehingga dia bersatu dalam masyarakat maupun sekolah. Lalu ada 3 faktor membuat yang berbeda. Yang pertama adalah pengaruh pergaulan pergaulan usia remaja adalah pasti sangat rentan dan mendukung secara emosional. Pada masa remaja, masa pertemanan sangat berkurang sehingga segala pelayanan yang dilakukan, walaupun yang akan menyelesaikan masalah salah satunya. Kedua ada tidak dapat menyesuaikan diri. Jika remaja tidak mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, maka dapat berikut yang akan bersama diri. Yang ketiga ada harus mengawasi perkembangan belajar tersebut. Lalu ada cara pencegahan yang perlu memperhatikan setiap kegiatan belajar. Hal yang pertama adalah melakukan agar anak terhindar dari perkelahian atau kekerasan dengan kegiatan. Yang kedua ada cari tahu kemana anak remaja. Kenali remaja anak agar anaknya tidak terhindar dari pengaruh. Lalu yang sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lingkungannya mereka juga ya. Nah, jadi diharapkan dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami atau bisa kalian ambil pelajarannya bahwa ketika kita melakukan tadi ya perkelahian belajar itu akan memberikan efek atau dampak yang sangat buruk ya. Jadi usahakan kalian harus menghindari perbuatan atau perilaku dan begitu pula tadi dalam mengkonsumsi minuman keras ataupun ya mengkonsumsi obat-obatan ya yang terlarang. Jadi jangan sekali-kali kalian pengen apa yang mencoba hal tersebut karena ketika kalian terjerumus atau mencoba gitu ya pasti tidak akan bisa kembali lagi gitu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi kesimpulannya itu ya, jadi dari pembelajaran kali ini kalian bisa cari bekerja sama dengan teman yang memahami apa yang dibahas dipelajari. Mungkin untuk pelajaran hari ini cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika dalam pembelajaran kali ini banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.